Oke, baik. Nanti atur saja jadwalnya dan tempatnya, nanti kasih tahu ke saya ya. Iya, boleh. Jam 1 ya? Oke. Ma, boleh bantuin aku ngerjain tugas nggak, Ma? Iya, oke, baik. Apa sih, Hana? Mama nggak pernah deh bantuin aku ngerjain tugas. Padahal pengen sekali aku dibantuin Mama. Mama sibuk kerja terus, nggak pernah bantuin aku. Kamu nggak lihat ini? Mama banyak tentengan, bawa tas, bawa ini, bawa handphone. Kamu dari tadi lihat kan Mama kerja ngapain? Megang laptop seharian, itu buat kamu. Nih, Mama bentar lagi udah janji, udah ditelepon sama orang buat meeting. Kamu minta ngerjain tugas sama Mama. Kamu ini buat nyusahin Mama aja. Syukur-syukur udah Mama sekolahin kamu. Mama nih. Adek, udah jam pulang. Aduh, iya sedikit lagi mah nanggung. Wah, lagi kerjain tugasnya ya, masih banyak tugasnya. Iya, ini ada yang kurang paham. Mama tahu ini apa? Oh, ada yang kurang paham. Iya. Jadi ini penjumlahan matematika nih, Dek. Nah, kalau Adek mau dapat hasilnya, Adek bisa nih, ini ditambah dulu, baru dikurang. Nah, kalau soal yang ini kan ada kaliannya nih. Jadi Iya. dikali dulu, baru kita kurangin. Nah, coba Adek kerjain sendiri, bisa nggak? Oh iya, bisa. Udah dapat hasilnya, Udah bagus, dapet. pintar anak mama. Nah, nanti kita, ini lumayan banyak ya soalnya. Iya. Kita kerjain di rumah aja sama-sama nanti. Nanti bantu ya, Ma. Iya, nanti mama Oke. bantu. Ya, kita pulang dulu. Ya, kita pulang. Iya. Sama-sama lagi. Jangan lupa tasnya ya, Dek. Oke. Ya. Baik anak-anak, kita akan membagikan rapor pada pagi hari ini. Untuk kedua orang tua boleh masuk. Begini, Bu. Ini Bu, dari orang tua siapa? Saya dari mamanya Pia. Oh, mamanya Pia ya. Untuk mamanya Ana bagaimana? Saya tidak tahu mama saya datang atau enggak. Baik, kita tunggu sebentar ya, sekitar 2 menit. Jika orang tua dari Ana tidak ada, kita lanjut saja. A few moments later. Baik, sudah 2 menit ini kita tunggu, orang tua Ana tidak ada. Kita lanjut aja ya pembagian rapornya. Untuk yang pertama ini kepada Cipia boleh dipersilakan. Dan nama tuanya ini Ibu, hasilnya cukup bagus ya Ibu. Terima kasih ya, Bu. Dan selanjutnya untuk rapor anak dipersilakan. Untuk hanya belajar lagi ya. Dan untuk untuk orang tua boleh tunggu sebentar karena nanti ada sosialisasi dari puskesmas tentang anak dan orang tua. Selamat pagi. Maaf Ibu, saya telat. Duduk ya. Nanti ada sosialisasi, Ibu boleh tunggu sebentar ya. Saya misi dulu. Aduh, kita lihat yuk lapornya gimana. Wah, bagus nih ya anak mama. Keren. Terpintar, ini udah bagus. Wah, keren ya, tingkat-tingkat belajarnya lagi. Nanti kalau ada waktu luang kita belajar lagi sama-sama kayak kemarin. Yang tinggi kayak gini. Iya, bagus ya. Ini nih, Ma, hasil rapor aku. Apa kata guru kamu tadi? Disuruh lebih giat lagi dan belajarnya. Disuruh giat lagi belajar. Terus selama ini kamu ngapain? Disekolahin tuh makin pintar, bukan disuruh belajar juga lagi. Tuh, tengok tuh nilai kamu. Selama ini disekolahin, mama susah payah cari uang buat sekolah kamu. Malah hasilnya ini. Ini yang buat banggain mama. Enggak, ini bukan banggain mama jadinya. Kamu nih emang gak becus ya. Anak ini belajar, bukannya belajar. Malah ngapain? Hasilnya jelek. Pintar jadi anak. Baik ibu-ibu, pada pagi hari ini sudah kedatangan anak puskesmas untuk melakukan sosialisasi. Untuk kakak-kakak dipersilakan masuk. Untuk waktu sosialisasi dipersilakan kepada waktu. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Pagi. Gimana nih kabarnya pagi ini bunda-bunda? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, di sini perkenalkan kami merupakan perawat yang dari Puskesmas Tunabangsa yang akan melakukan penyuluhan kepada bunda-bunda dan juga anak-anaknya ya, adik-adik semua ya, terkait dengan kasus neglect. Nah, untuk waktunya mungkin sebentar saja ya bunda-bunda dan adik-adik semua. Dan apakah setuju ya? Setuju. Oke, baik. Kalau begitu kita tetap semangat ya untuk melakukan penyuluhan kali ini. Baik, untuk penyampaian materi pertama ini dilakukan oleh rekan saya, yakni Utami. Oke, terima kasih Perawat Rizka. Jadi langsung saja kita mulai ya bunda-bunda. Nah, jadi kasus yang baru-baru hangat pada belakangan ini adalah kasus penelantaran anak atau dalam dunia medisnya yaitu neglect. Nah, jadi apa itu penelantaran anak? Penelantaran anak itu adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan dari anaknya. Termasuk itu keperluan seperti fisik, non fisik, dan juga gagal dalam emosional. Emosional ini lebih kepada kasih sayang. Nah, dan juga gagal dalam pendidikan atau juga dalam dunia medis. Lalu, bunda-bunda mau tahu nggak penyebab penelantaran anak? Kenapa sih orang tua itu sering melakukan penelantaran terhadap anaknya? Mau tahu nggak bunda-bunda semua? Mau ya? Jadi, kasus terbanyak penyebab dari penelantaran anak ini adalah masalah ekonomi. Lalu juga ada masalah orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dan menelantarkan anaknya. Nah, dari penelantaran anak ini dapat menimbulkan masalah seperti masalah gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, terus memaksa anak sampai menjadi pengemis, terus membantu pekerjaan rumah tangga, padahal kan anak-anak itu masih dalam dunia pendidikan yang tugasnya hanyalah belajar. Terus dan banyak juga anak-anak ini dijadikan seperti pemulung gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada nih penelantaran anak tuh kayak gimana aja, apa saja macam-macamnya. Mungkin itu akan dijelaskan oleh Perawat Rizka. Oke, baik. Apa aja saja sih ya macam-macam dari penelantaran anak ini. Jadi itu ada dua macam ya, bunda-bunda dari semua. Yang pertama itu adalah penelantaran yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang miskin. Nah, kemudian ini di dalam ketelantaran yang dalam kondisi keluarga yang miskin ini ya memiliki hubungan sosial dalam keluarga yang normal. Makanya kalau misalnya dalam suatu keluarga di mana memiliki kondisi yang miskin itu dapat ya menyebabkan terjadinya penelantaran pada anaknya. Mungkin saja dia bisa menyuruh anaknya untuk melakukan pekerjaan ya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini merupakan ketelantaran yang disebabkan kesengajaan. Nah, di sini ya ada anak tersebut tidak dalam kondisi keluarga yang miskin, namun dia memiliki keluarga yang mampu. Tetapi orang tua ya dia melakukan hal menelantarkan anaknya itu dengan sengaja. Dia tidak mengerti kemampuannya begitu dalam suatu keluarga. Nah, di sini selain itu juga dalam kesengajaan dari orang tuanya ini dia tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Itulah bisa disebutkan sebagai penelantaran pada anak. Kemudian ketelantaran ini ya bisa disebabkan juga dengan gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa dan atau tidak mengertinya keluarga ataupun orang tua tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian ya juga termasuk juga hubungan sosial dalam keluarga yang tidak normal. Nah, dalam kelompok ini yaitu adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan yang salah baik itu secara fisik maupun secara seksual. Baik, selanjutnya ternyata bunda penelantaran anak ini memiliki hukum untuk mengatasi
dalam penelantaran anak ini. Ya ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf A dan B dan pasal 77 huruf B tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa yang A memperlakukan anak secara diskriminatif. Itu dia. Jadi salah satu contoh penelantaran pada anak yaitu memperlakukan anak secara diskriminatif, yang mengakibatkan anak itu mengalami kerugian baik itu material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Kemudian setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak-anak dalam situasi perlakuan yang salah dan penelantaran. Baik, selanjutnya hanya ini saja terkait dengan materi kasus Tohwan. Oke, bunda-bunda semua, tadi udah dijelaskan ya macam-macam penelantaran anak, dan juga ternyata penelantaran anak ini sejak tahun 2015 udah ada undang-undangnya. Nah, jadi di sini saya yakin bunda-bunda semua yang ada di kelas ini pasti tidak ada yang menelantarkan anaknya. Saya bisa lihat rasa kasih sayangnya. Oke, jadi di sini adik-adik, kakak mau nanya, ada nggak merasa kalau di rumahnya nih merasa ditelantarkan oleh orang tuanya? Saya tidak ada. Oh, adik siapa namanya? Iya. Oh, adik Pia nggak ada ya? Ya baik, kalau ada yang ini gimana hubungannya dengan orang tua di rumah? Oh iya, ini bundanya ya? Oh baik ya. Baik. Nah, kalau sampai di sini dari bunda-bunda semua ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Nah, mungkin kalau adik-adik di sini ada yang merasa ditelantarkan oleh orang tuanya, bisa loh diadukan ke Dinas Perlindungan Anak. Kalau nggak tahu mau mencari Dinas Perlindungan Anak itu di mana, bisa diadukan dulu ke wali kelasnya gitu. Oke? Oke. Nah, di sini yang terakhir nih, saya mau bilang nih ke bunda-bunda semua, kalau anak itu adalah titipan dari Tuhan, jadi harus dijaga dengan sebaiknya. Walaupun sesibuk apapun bunda-bunda, tetapi haruslah kayak paling tidak sehari itu adalah menyempatkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk me time bersama anaknya, seperti mengantarkan sekolah, menjemput sekolah, atau kayak sekedar bertanya apakah ada tugas dari sekolah tadi. Nah, itu pasti akan menjalin hubungan rasa kasih sayang yang lebih erat antara anak-anak dan bundanya. Oke, Pak Rizka, mungkin sampai di sini. Baik, kalau begitu ya sudah selesai ya kita dalam melakukan penyuluhannya. Terima kasih atas antisipasinya bagi bunda-bunda dan juga adik-adik semua dalam melakukan penyuluhan pada hari ini. Kalau begitu, kami dari Utami dan juga saya Rizka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.